Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Persembahan Janda Miskin. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 43. Maka Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini menampilkan kisah seorang janda yang memberikan persembahan. Dikisahkan saat itu Yesus sedang mengajar orang-orang dengan berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya." Saudara-saudari terkasih, Yesus memuji janda yang memberi persembahan 2 peser. Peser atau lepton dalam bahasa Yunani adalah mata uang Yahudi terkecil. 1 peser atau lepton sama dengan setengah duit. Maka 2 peser sama dengan 1 duit. Sementara
pada waktu itu yang paling banyak dan umum digunakan adalah dinar. 1 dinar adalah upah sehari untuk seorang pekerja. 1 dinar sama dengan 128 peser. Jika dirupiahkan 1 dinar, yakni upah kerja sehari kira-kira 150.000 rupiah. Maka persembahan janda yang berjumlah 2 peser nilainya sama dengan 2.343 rupiah. Nilai ini tentu kecil bagi orang kaya. Namun, janda itu adalah orang miskin. Dan justru di dalam kemiskinannya, dia memberi persembahan yang besar, melebihi semua orang. Nilainya besar karena uang 2 peser adalah jumlah semua harta yang dimiliki janda tersebut. Artinya, setelah janda itu memberikan semua uangnya, dia tidak memiliki uang lagi. Saudara-saudari terkasih, ada alasan lain dari sekedar memasukkan uang ke dalam peti persembahan, yakni menyangkut iman dan niat. Sebab ada orang yang memberi sumbangan atau memberi derma hanya sekedar untuk dipuji dan dikagumi. Orang yang demikian tidak memiliki niat yang baik dan tulus. Mereka akan marah atau tersinggung bila pemberian mereka tidak dihargai. Sedangkan orang tulus akan berusaha memberi sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Mereka yang memberi dengan niat yang baik dan tulus pun tidak akan marah atau tersinggung saat pemberian mereka tidak dihargai atau tidak mendapat ucapan terima kasih. Sementara dari segi iman, orang yang memberi seluruh harta yang dia miliki, seperti yang dilakukan janda dalam Injil hari ini, menunjukkan iman yang besar. Manusia yang demikian percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan Maha Baik dan selalu memenuhi kebutuhannya. Tindakan dan perbuatan janda ini tentu sangat sulit untuk kita teladani. Sebab kita sering memakai akal budi kita yang terbatas. Kita sering berpikir, bagaimana mungkin saya bisa hidup dengan gaji 1 juta per bulan. Padahal saya memiliki 3 orang anak. Namun kenyataan menunjukkan banyak keluarga Kristiani yang bisa hidup dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan penghasilan yang pas-pasan. Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik memang tidak menetapkan berapa jumlah uang derma atau kolekte yang kita sumbangkan. Dalam hal ini, gereja lebih mementingkan keikhlasan serta ketulusan kita dalam memberi sumbangan. Sebab apa gunanya
seseorang memberi derma dalam jumlah besar, tetapi diberikan dengan terpaksa. Hal itu tidak akan menjadi berkat bagi gereja dan bagi umat yang bersangkutan. Lebih baik orang memberi dalam jumlah yang kecil, tetapi disertai dengan keikhlasan dan ketulusan. Apa yang diberikan dengan ketulusan dan keikhlasan akan mendatangkan berkat bagi gereja dan bagi umat yang bersangkutan. Namun, sumbangan kolekte atau derma yang kita berikan perlu disesuaikan dengan pendapatan kita. Kalau seorang umat mendapat rezeki atau gaji yang selalu meningkat atau naik dari sebelumnya, tentu nilai sumbangan yang kita berikan bisa kita tambah. Kita pun berkaca dari kehidupan jemaat perdana yang rela menjual harta bendanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah memberi persembahan seperti seorang janda yang mendapatkan pujian dari Yesus, bukan pujian dari manusia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memuji seorang janda yang rela memberikan persembahan dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh harta yang dimilikinya. Ajarlah kami untuk memberi dengan sukacita, sehingga apa yang kami berikan menjadi berkat bagi gereja dan bagi kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.